Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kurnia. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 2A dengan NIM 12140100046. Video ini dibuat untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah tafsir dengan menyetorkan hafalan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibahas selama masa perkuliahan mata kuliah tafsir. Baik, langsung saja. Ayat yang pertama yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, penjelasan tafsir ayat ini yaitu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebajikan, kepada kebaikan, menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Nah, menyuruh kebajikan yaitu dengan petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh pada perbuatan yang ma'ruf yaitu dengan akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Ayat yang kedua yaitu dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan mereka berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, dalam penjelasan tafsir Al-Muyassar, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada seseorang yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak untuk mengisahkan Allah, beribadah kepadanya semata, dan beramal soleh. Nah, ayat ini mendorong kita untuk berdakwah dan sebagai penjelasan keutamaan para ulama yang berdakwah berdasarkan ilmu yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang ketiga yaitu dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, yang artinya, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dengan dia akan seperti teman yang setia. Nah, dalam penjelasan ayat ini, menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa sifat yang baik itu tidak sama dengan sifat yang buruk. Balaslah setiap perlakuan yang tidak baik yang datang dari pihak lawan atau dari musuh itu dengan perlakuan yang lebih baik. Perlakuan seperti itu membuat orang yang bermusuhan denganmu itu seolah-olah akan menjadi teman yang setia dan teman yang tulus, begitu. Kemudian ayat yang keempat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya dialah Tuhanmu yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, dalam penjelasan ayat ini menurut tafsir Al-Misbah, yaitu ada 3 metode dalam berdakwah, yaitu yang pertama dengan hikmah, yaitu dengan cara yang bijaksana, akal budi yang mulia, lapang dada, dan hati yang bersih guna menarik hati orang pada agama Allah. Kemudian yang kedua yaitu dengan mau'idoh hasanah, dengan cara memberikan pengajaran yang lebih baik dan pesan-pesan yang baik dan nasihat-nasihat yang baik. Dan kemudian yang ketiga yaitu jidal atau debat, yaitu melalui perdebatan yang baik, lepas dari kekerasan dan umpatan, agar agar puas dan menerima dengan lapang dada. Nah, itulah tiga metode berdakwah yang ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 ini sebagai acuan untuk para dai melakukan dakwah. Ayat yang kelima yaitu dalam Quran surat Yusuf ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, penjelasan Quran surat Yusuf ayat 108 ini menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada manusia dan jin bahwa inilah jalan agamaku dan sunnahku, yaitu menyeru kepada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Ayat yang ke-6 yaitu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum gutsaan fabu'dan lil qaumidz dzalimin. Yang artinya, lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguruh dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Nah, penjelasan surat Al-Mu'minun ayat 41 ini menurut tafsir Kemenag yaitu mereka dimusnahkan dengan azab yang tidak ada bandingannya, yaitu dihancurkan oleh air dan suara yang mengguntur dengan sangat dahsyat. Nah, mereka dijadikan sebagai sampah yang besar yang tidak berfaedah sama sekali. Nah, maka orang-orang yang zalim itu menjadi binasa. Kemudian ayat yang ke-7 yaitu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Yang artinya, kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat yang lain. Nah, penjelasan ayat ini menurut tafsir Al-Muyassar yaitu kemudian diciptakanlah sesudah para pendahulu tersebut umat-umat yang lain dan para makhluk yang lain seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Su'aib, Nabi Ayub, dan Nabi Yunus. Selanjutnya ayat yang ke-8 yaitu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Yang artinya, tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak dapat pula menangguhkannya.
Nah, dalam penjelasan ayat ini menurut tafsir Kemenag, yaitu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada satu umat pun yang dapat mempercepat ajal atau kehancuran mereka dan tidak dapat pula menundanya. Nah, semua itu berlaku sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang mengatur alam semesta ini dengan segala isinya dengan sangat tertib, teratur dan lancar. Ayat yang ke-9 yaitu dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Kemudian ayat yang ke-10 yaitu dalam Quran surat Al-Fat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa la tajida li sunnatillahi tabdila. Yang artinya, demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Cukup sekian setoran hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.